Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gua Chris, dan gua kali ini udah ada di Honda Tiputra Bekasi Sobat Setir. Dan di sini dealernya lengkap banget, luas banget juga. Kalian yang lagi cari mobil-mobil terbaru dari Honda bisa langsung aja datang ke sini. Mau test drive juga tentunya bisa nih Sobat Setir. Dan pada video kali ini gua sudah bersama dengan Honda CR-V generasi ke-6, dan untuk pertama kalinya Honda membawa teknologi hybrid di Indonesia nih Sobat Setir. Gua penasaran banget jujur. Jadi pada video kali ini gue bakal ngetes nih, seberapa irit dan seberapa canggih sih Honda CR-V eHEV yang satu ini nih Sobat Setir. Nah, kalau dari tampilannya sih udah menjanjikan banget ya. Udah nggak ada celah, ini ganteng banget. Dan kalau kalian penasaran lengkapnya, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama-tama langsung aja nih, gue udah di balik kemudi, kita bahas dulu terkait visibilitas dan juga posisi duduknya CR-V Gen ke-6 satu ini Sobat Setir. Dimana kalau soal posisi berkendara, khasnya Honda ya, ini udah fun to drive banget. Dimana dia punya konfigurasi joknya udah elektris kiri dan kanan, penumpang depan juga dapat elektris, dan yang supir ini dia dapat lumbar support juga Sobat Setir. Nah, bisa naik turun juga, lengkap juga nih Sobat Setir, dia ada memory seat gitu. Jadi ada dua buah memory seat, memudahkan kita. Untuk steeringnya, dia juga bisa tilt dan teleskopik nih, jadi fleksibel banget, bisa menyesuaikan sama tinggi postur tubuh masyarakat Indonesia gitu. Visibilitasnya ini bisa dibilang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya, karena ini nih, si pilar A-nya dia jauh lebih pipih. Jadi enak nih untuk ngelihat ke bagian kiri ataupun kanan. Dan posisi spion juga dia ini ada di bodi ya, ada di pintu, bukan di pilar A. Jadi lebih enak lagi kita juga. Minim blind spot, dan diklaim CR-V Gen ke-6 ini memiliki visibilitas yang jauh lebih lebar, kurang lebih 4,4 derajat lebih bagus visibilitasnya gitu Sobat Setir. Lanjut, kita bakal bahas soal bagaimana bantingannya nih Sobat Setir. Ini ada speed bump, kita lihat bantingannya. Banyak yang bilang memang bantingannya ini lebih keras dibandingkan generasi sebelumnya yang kodenya RW, sekarang RS kan nih kodenya. Tapi menurut gua dengan bantingan yang lebih keras ini, dia jauh lebih mantap lagi untuk handlingnya. Jadi buat kita yang pengen berakselerasi, kita mau nikung-nikung gitu lebih pede, jadi lebih minim body roll ya. Karena juga untuk wheelbase ya, sekarang mobil ini lebih panjang nih Sobat Setir, jadi makin mantep lagi. Selain itu juga dia udah pakai 2 valve suspension system nih Sobat Setir, jadi lebih mantep lagi, ngeredamnya itu lebih mantep. Jadi meskipun dia keras, tapi pas kalau buat gua tuh, jadi enak, nggak yang bikin kita mabok karena body roll yang banyak gitu Sobat Setir. Nah, untuk soal kekedapan kabin, mobil ini juga sekarang udah lebih enak lagi, jauh lebih premium lagi. Karena di bagian firewall depan, di bagian velgnya, di bagian fender depan juga, belakang itu udah ditambahin peredam. Jadi lebih senyap, lebih enak, lebih berasa punya dua dunia yang berbeda. Nah, selain itu, untuk fitur-fitur canggih lainnya yang ada di Honda CR-V eHEV ini, seperti contohnya, kalau kita lihat ke depan nih Sobat Setir, dia ada head-up display yang tampilannya itu bagus banget, jernih, meskipun dia nggak ada kacanya lagi ya, langsung dipantulkan ke kaca utama sini nih, kaca depan. Dan dia bisa banyak nih add-onnya, seperti contohnya kalau kita mau masukin navigation, bisa masukin drive assist-nya juga bisa kelihatan di sini, dan bisa dimatiin juga gitu. Enak banget, jadi memudahkan nyetir, lebih fun lagi, lebih fokus lagi gitu. Nah, untuk soal kepraktisan juga nih Sobat Setir, mobil ini dilengkapin sama electric parking brake with auto hold. Jadi ada brake hold-nya juga, jadi praktis banget. Kita kalau mau lagi macet-macetan, stop and go, itu nggak perlu pindah-pindah kaki terlalu banyak, nggak terlalu capek gitu ya. Selain itu, untuk driving mode-nya nih Sobat Setir, dia ada 3 buah pilihan, diaturnya di sebelah sini. Ada drive mode tulisannya, itu kita dapat ikon ini dia untuk yang
paling irit ya. Kalau kita mau bawa mobil ini udah hybrid, tambah ikon ini, tambah irit lagi Sobat Setir. Respon gasnya dia nggak agresif jadinya. Kalau kita naikin dia ada normal ini ya, jadi normal aja. Jadi nggak yang agresif, nggak yang lemot banget juga untuk respon gasnya. Dan yang terakhir ini kita pindahin ke sport, dimana yang sport ini jauh lebih responsif lagi gasnya. Dan dia juga punya active sound control, dimana kalau kita gas nih Sobat Setir, wah, dia ada suaranya ditambahin nih sama si speaker ya. Jadi bikin kita makin asik lagi, makin fun lagi buat berkendara tuh, terpacu lagi adrenalinnya. Wah, seru banget ya. Nah, sekalian aja nih kita bahas gimana performanya. Yuk kita bahas. Dapur pacunya Honda CR-V eHEV ini dibekali mesin 2000 cc 4 silinder DOHC menggunakan transmisi ECVT, karena dia juga spesial ya, karena pakai baterai dan motor listrik, dimana untuk baterainya dia di 1,06 kWh. Itu ada di bagian belakang Sobat Setir, dia ada di bagian ban serep, tapi nggak bisa diakses karena itu ini ya, khusus buat yang profesional untuk dibukanya. Jadi ada di bagian belakang sana. Dan untuk outputnya, mesinnya hasil kombinasi ya dengan si motor listrik dan juga mesin konvensional 2000 cc NA-nya ini menghasilkan tenaga hingga 207 PS dan torsinya di 335 Nm. Klaimnya bisa di 8 detikan nih, akselerasi 0 ke 100 ya. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita buktiin langsung, yuk kita tes. Oke Sobat Setir, sekarang kita tes aja. Ke drive, kita sport mode, lanjut lagi kita traction off. Oke, udah AC mati, sudah mati. 3, 2, 1. Wah, suaranya 50, 60, 90, 100. Nah, kita dapat berapa? Kita lihat di alat pengetesannya. Kita dapat di 9 detik nih Sobat Setir. Nah, ini banyak faktor nih, mungkin karena kondisinya juga habis hujan. Terus kita ini yang syuting sebenarnya ada 3 orang di dalam. Ada kru juga, terus juga pengaruh aspalnya mungkin di Indonesia nih Sobat Setir. Aspalnya yang ada di Indonesia kita dapat di 9,8 detik gitu. Cukup oke. Masih under 10 detik. Bodi segede gini, oke banget Sobat Setir. Asik lagi nyetirnya. Handlingnya mantap soalnya. Selain dia kencang, mobil ini juga irit nih Sobat Setir, dan keiritannya itu bisa dioptimalkan lagi karena di sini kita bisa akses untuk ngelihat energi flow-nya. Jadi ketahuan kalau sekarang ini motor listriknya bekerja bersama baterainya juga diisi sama mesinnya nih Sobat Setir. Jadi ini semuanya aktif. Tapi kalau kita coba, nah ini gue lepas gas, dia langsung berubah jadi EV mode, dimana ini sekarang full elektrik mobilnya. Jadi ini sekarang lihat energinya warna biru ke depan, artinya ini pakai baterainya untuk menggerakkan si motor listrik yang ada di depan gitu. Dan kalau gue mau optimalkan lagi, itu bisa ke B di sini di transmisi. Di B ini langsung 3 regenerative braking ya, panahnya 3 ke bawah ini, dan langsung lihat energinya dipindahkan ke bagian baterainya, artinya dia ngecas nih Sobat Setir. Dan untuk pengaturannya, regenerative brakingnya kita bisa atur dari deceleration pedal. Bentuknya memang mirip sama pedal shift di kiri dan di kanan seperti ini, dimana yang kanan ini buat mengurangi, yang kiri ini untuk menambah. Jadi dia ada 4 step ya untuk deselerasinya, ada 4 step gitu Sobat Setir. Kalau kita pakai B ini jauh lebih banyak lagi energi dari pengereman yang dioper ke baterai, sehingga baterainya bisa lebih cepat lagi terisi penuh. Kalau kayak sekarang ini lagi macet-macetan, berhenti full, baterainya cukup, dia bisa full EV. Jadi ini tanpa polusi, tanpa perlu membakar bahan bakar juga gitu. Jadi makanya dia irit Sobat Setir. Jadi kalau penggunaan dalam kota kayak gini, stop and go, dia kebanyakan pakai baterai, jalan bisa pakai baterai hingga di atas 60 km/jam. Itu membuat mobil ini semakin irit karena mesinnya tidur. Yang kerja adalah si baterai dan juga si motor listriknya. Gitu. Keren banget kan, canggih. Selanjutnya gue mau ngebahas tentang fitur keselamatan aktif yang juga canggih banget di mobil ini, dimana dia udah ada Honda Sensing-nya.
Honda Sensing-nya cukup lengkap juga Sobat Setir. Yang pertama, dia ada collision mitigation system, dimana ini adalah fungsinya untuk ngebaca nih apabila bakal terjadi kecelakaan. Jadi dia kasih notifikasi kalau kita udah terlalu nempel sama depan tapi kita belum ngerem. Bahkan dia juga bisa ngerem sendiri biar dampak dari kecelakaan itu gak separah itu gitu loh. Yang kedua, dia memiliki line keeping assist, dimana ini fiturnya bisa aktif di atas 70 km per jam. Kalau misalkan ada marka jalannya nih Sobat Setir, kayak sekarang kita aktifinnya gampang, tinggal pencet di setir sini di kanan, jadi dia ngebaca marka jalannya. Kalau udah engage, dia bakal warna hijau, terus steeringnya bakal otomatis gerak-gerak sendiri ngikutin marka jalannya gitu. Jadi semi otonomous mobilnya, canggih banget. Yang ketiga, mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control with low speed follow. Jadi gampang juga aktifin ya. Tinggal dipencet di sini yang gambarnya speedometer gitu. Terus kita tinggal set. Udah deh dia engage, tinggal kita naik turunin mau kecepatannya berapa. Kita set di 60 tapi di depan nggak nyampe 60, nggak apa-apa. Dia bakal bisa nyesuaiin sendiri karena bisa ngerem ngegas sendiri nih Sobat Setir. Jadi dia bisa ngebaca nih mobil-mobil di depan, keluar juga tampil nih di cluster instrumen. Ngerem, kita ikut ngerem, ngegas, kita ikut ngegas sesuai dengan kecepatan yang udah kita tentuin. Yang keempat Sobat Setir, mobil ini juga setelah dilengkapi dengan auto high beam with adaptive driving beam. Jadi bisa mengoptimalkan pencahayaan lebih baik lagi, bisa ngebeam sendiri ataupun bisa menerangi sisi-sisi yang mana itu kosong, jadi nggak bakal menyilaukan kendaraan yang ada di lawan arah gitu. Canggih banget. Yang kelima, mobil ini sudah dilengkapi dengan road departure mitigation system. Jadi kalau kita keluar jalur, dia bakal kasih peringatan ke kita, terus juga steeringnya bakal di correction sendiri biar kita masuk lagi ke dalam gitu Sobat Setir. Yang keenam Sobat Setir, dia juga ada pengingat nih Sobat Setir. Seperti yang tadi itu, dia ada lead car departure notification system. Jadi kalau tadi kita udah jalan nih kendaraan di depan, kita masih belum jalan, masih lagi asik sendiri mungkin ngobrol atau main HP, ada dikasih notifikasi di sini dan bunyi. Jadi kita ternotis untuk ikut jalan juga gitu. Oke Sobat Setir, lalu bagaimana soal konsumsi bahan bakarnya nih? Konsumsi bahan bakarnya gue udah tes dan ini cukup mencengangkan, dimana kalau luar kota kayak gini di dalam tol itu kan kita kebanyakan lancar ya, jadi jarang ngerem, itu banyaknya konstan kecepatannya. Terkadang memang EV mode itu nyala, kayak sekarang nih full electric, kita bisa lari di atas 70 juga masih bisa full electric sampai 80. Konsumsi bahan bakarnya bisa 17 hingga 18 km per liter, dimana itu wah banget. Tapi kalau kita pakai lebih banyak macet-macetan, lebih banyak dalam kota, stop and go, itu bahkan angka konsumsi bahan bakarnya bisa lebih wah lagi. Karena itu kita banyak deselerasi, kita banyak menggunakan regenerative braking, dimana si baterainya itu ngisi. Lalu juga kita kan kalau berhenti itu EV mode-nya akan lebih sering berguna ya. Jadi kita nggak perlu akselerasi, nggak perlu konstan jalannya, kita banyak remnya, itu bahkan bisa lebih irit, bisa sampai 25 km per liter Sobat Setir. Jadi luar biasa banget nih. Dimana kalau bisa dibilang angkanya mirip sama saudara terkecilnya dari si Honda CR-V ini, alias Honda Brio. Dimana Honda Brio kan city car, CGC juga, ada yang Satya-nya. Itu kan irit banget, tapi ngacir juga. Nah ini, bodinya ini gede banget, 2 kali lipatnya bahkan. Ini kan bisa 7-seater ya. Bahkan ini yang 5-seater, yang RS, ada yang 7-seater juga yang turbo. Bisa dibilang masuk ke kelas medium SUV, tapi angka konsumsi bahan bakarnya mirip-mirip sama adik terkecil ya gitu. Jadi luar biasa banget Sobat Setir, ini mencengangkan dan jempolan banget tentunya. Memang nggak salah nih, teknologi e-HEV dari Honda membuat mobil ini semakin halus lagi karena dia bisa EV mode, dimana itu hening banget. Terus juga perpindahan antara listrik dan juga si mesin konvensional biasanya itu halus banget, gak ketara, jadi nggak ketahuan beda getaran atau suara, tuh minim banget Sobat Setir. Jadi pol mantap. Oke. Nah Sobat Setir, sekalian gue juga mau ngebahas fitur-fitur canggih apa aja yang mendukung kayak hiburan nih, multimedianya Sobat Setir. Kayak di sini kita dapat desain yang sangat futuristik tentunya. Dia masih menggunakan gaya-gaya klasik modern gitu ya, dengan honeycomb seperti ini nih di bagian kisi-kisi AC-nya yang ada di dalam. Sangat satisfying nih bunyi-bunyinya, tik tik tik. AC-nya udah
full digital dan dia juga dual zone, auto climate control, pengaturannya lengkap ke arah semburnya, ke muka, kaca, kaki semua dapet. Terus juga dia tampil nih di atas Sobat Setir. Jadi udah terintegrasi juga sama si head unitnya yang modelnya kayak floating gini, keren banget. Dia semua informasi yang kita akses di digital AC-nya ini juga pindah ke atas layar sini gitu Sobat Setir. Lanjut lagi, kita bisa lihat di sini dapat wireless charging, asik nih. Jadi makin kekinian mobilnya. Terus juga kalau kita lihat di sini, kita bisa dapat juga banyak untuk charging port. Di sini ada berbagai tipe, USB-C yang biasa atau yang 12 volt kayak gini nih, power outlet. Nah, turun ke bawah, kita di sini dapat storage yang menunjang untuk kepraktisan tentunya. Armrestnya udah enak juga. Lanjut, di sini kita juga dapat, wah ini dia nih kesukaan masyarakat Indonesia, panoramic sunroof. Ukurannya gede banget sama kayak generasi sebelumnya dan dia bisa kebuka juga. Nah, ini head unitnya ini dia ukurannya 9 inci dan interface-nya udah yang terbaru juga punya Honda. Ini sih gue suka banget, interface-nya itu gampang dan lihat deh, sigap banget Sobat Setir. Jadi enak untuk mengaksesnya. Dia udah bisa Android Auto, Apple CarPlay. Selain itu, dia juga udah terkoneksi dengan mobilnya. Jadi, setelan-setelan mobil bisa diatur juga di sini. Si ADAS-nya, si Honda Sensing-nya, lampu, pintu, jok, kunci, semua bisa diatur di sini. Sampai ke pengaturan pintu belakang yang power tailgate tersebut. Jadi, udah lengkap banget. Dan enaknya lagi, dia masih ada tombol-tombol fisik yang ada di sebelah kanan. Jadi, kita sebagai pengemudi enak nih. Ada volume juga, back, sama home, next track, semua ada di sini gitu. Lanjut. Di bagian instrumen clusternya ini udah full digital juga dan uniknya lagi dia bisa ada si RV mininya Sobat Setir dan dia ini keren banget karena kalau kita injek rem ikut nyala, kita ngedim nyala juga. Terus kalau kita nyalain lampu juga dia ikut nyala nih Sobat Setir. Ngesen ikut nyala juga. Lucu. Jadi kayak kita ngelihat mobil kita ada di dalam sini. Nah, ini informasinya lengkap banget di dalam sini. Tentu saja yang standar udah ada ya, sisa bahan bakar, baterai, terus juga odometer segala macam lengkap. Nah, di sini kita bisa akses juga untuk average MID-nya ya, lengkap di sebelah kanan. Pengaturan di sini menggunakan trackpad gitu. Sangat unik, navigation semua kelihatan di sini. Notifikasi untuk seat belt, terus juga ada si Honda Sensing-nya. Dan juga dia bisa ini nih Sobat Setir, kasih lihat kita tuh si flow dari energi mobil ini. Jadi selain bisa di head unit, di head unit juga ada aliran daya. Nah, ini ketahuan tuh. Di sini juga bisa. Dan di sebelah kiri di sini juga banyak karena dia bisa connect ke head unitnya Sobat Setir. Jadi informasi-informasi multimedia bisa pindah ke sini juga gitu. Nah, di sini juga kita bisa setting nih. Ada berbagai pilihan nih Sobat Setir. Desainnya nih Sobat Setir bisa diganti-ganti. Ada yang kayak biasa, dial 2 buah. Ada juga yang bar nih Sobat Setir. Kalau yang bar dia jadi ke kiri kanan gitu. Bentuknya bar. Keren. Ada yang round cruise. Ada yang bar cruise juga. Tuh, jadi ada 4 kurang lebih pilihannya. Bisa di custom. Gitu. Oke. Nah, selain itu, di sini kita dapat juga speaker Bose. Ini ada 12 titik Sobat Setir. Jadi di depan ini, di tengah juga dapat, bagian bawah mid-nya, belakang dapat tweeter juga hingga ke pilar D itu dapat juga buat si kursi belakangnya. Jadi emang suaranya wah menggelegar, enak banget buat dinikmatin. Karena yang tadi kita udah bahas juga, road noise-nya udah jauh lebih baik, udah lebih kedap lagi mobilnya. Gitu. Lanjut di row keduanya, di sini kita juga nggak kalah dapat fitur-fitur yang menarik nih Sobat Setir. Yang futuristik di sini, lampunya udah LED semua dan dia kapasitif nih Sobat Setir. Unik banget. Lanjut lagi, di sini kita dapat nih untuk ngecas smartphone kalian ada 2 buah USB Type-C, ada kisi AC 2 buah juga dan untuk kepraktisannya mobil ini sangat praktis nih Sobat Setir. Di sini dapat seat back pocket 2 buah, dapat juga untuk storage di bagian door trimnya dan dia juga dapat ruang yang lega nih Sobat Setir. Ini posisi menyetir gua tingginya di 165 cm dan lihat gua masih bisa dapat 15 jari dan ini wow enak banget. Terus juga joknya enak nih menopangnya dengan baik serta lantainya juga rendah dan rata jadi flat nih bisa dibilang karena dia front wheel drive ya Sobat Setir. Jadi lega banget di belakang ini dan gak hanya itu material mewahnya juga sampai ke bagian belakang ini joknya
perforated juga, stitching warna merah, dapat armrest. Armrestnya proper banget, ukurannya gede banget, dan juga udah soft touch, dan ada 2 buah cup holder, bisa buat taruh HP juga. Dan kita di sini dapat seat beltnya lengkap. Seat beltnya juga dapat adjusternya sobat setir. Jadi nggak hanya di depan ya adjusternya, di belakang juga dapat. Serta di sini juga dapat seat belt buat yang di tengah. Di tengah dapat juga nih sobat setir. Jadi 3 titik lengkap, jadi safety-nya aman banget. Karena dia juga punya airbag lengkap banget, ada 8 titik ya sobat setir. Jadi untuk safety-nya juga jempolan. Nah, lanjut lagi, di sini ada ISOFIX, dan juga ini nih yang paling enak di row keduanya, kita bisa rebah. Aduh, di sini kita bisa rebah sampai segini. Kita buka armrestnya, jadi duduknya wah, enak banget, proper banget. Headrestnya juga dia lengkap sobat setir. Headrestnya ada 3, dan juga nih propernya buat safety. Jadi di tengah dapat headrest juga. Jadi kalau misalkan amit-amit ada benturan dari belakang, ya, lehernya itu tetap aman gitu sobat setir. Dengan headrest yang proper kayak gini, kita juga dapat headroom yang nggak kalah proper nih sobat setir. Jadi dia ngedekuk ya. Di sini dia ada panoramic sunroof ya, tapi di sini dia jendol lagi ke atas. Jadi bisa dapat 10 kurang lebih, 10 jari kurang lebih untuk space di headroomnya gitu sobat setir. Oke, lanjut, kita bakal lihat sedikit sekilas lah tentang bagian eksteriornya. Let's go. Oke sobat setir, di luar masih ada fitur canggihnya juga. Gue bakal ngejelasin kalau mobil ini bisa dibilang punya 3 buah kunci sobat setir. Yang pertama, kita langsung aja mulai dari Honda Connect. Jadi mobil ini udah dilengkapi sama Honda Connect, di mana artinya mobil ini bisa terkoneksi ke smartphone kita yang bisa menampilkan berbagai macam info. Seperti contohnya, sisa bahan bakar kita ketahuan di sini berapa persen. Terus juga ada total range-nya, sisa berapa, jarak tempuhnya kita pakai mobil ini. Bisa kunci dan juga buka kunci di sini. Engine start stop bisa nyalain dan matiin mobil juga dari sini, serta juga bisa nyalain lampu sobat setir. Cuman memang butuh waktu untuk dia verifikasi dulu gitu. Jadi tetap safety-nya gitu ya sobat setir. Lanjut lagi, bisa ada car status di sini. Car status bisa ketahuan pintu-pintu yang kebuka, kap mesin atau bagasi kebuka, baterai voltage jadi ketahuan nih untuk si baterainya ataupun akinya. Airbagnya normal atau enggak ketahuan di sini. Find my car. Nah, ketahuan nih mobilnya lagi ada di mana sih gitu. Ketahuan ya, bisa dilacak gitu sobat setir. Lanjut lagi, di sini ada my service. Jadi service diingetin di sini juga. Terus ada dealer, gas station, ATM, store, Honda customer care, insurance, car dealer, police. Terus juga derek, ambulans, semua bisa dari sini juga. Dan juga ada driving behavior, dimana ini ngasih lihat kita data kalau kita pakai mobilnya udah berapa lama, terus juga max speednya berapa, terus average speednya berapa, ketahuan semua di sini. Dia kecatet gitu ya. Nah, selain itu juga di sini kita bisa atur untuk warning systemnya. Ada geofencing mode, dimana kita bisa atur untuk jaraknya itu mau berapa jauh nih si mobil, biar nggak ngelewatin daerah yang udah kita set di sini. Jadi kalau keluar dari daerah yang kita udah set, nanti dia bakal notifikasi ke smartphone ini yang udah ada Honda Connect ya. Ada speed alert juga. Jadi kita bisa tambahin nih speed alertnya berapa kecepatan maksimal yang kita set di sini. Kalau yang lagi pakai mobil yang ngelewatin kecepatan tersebut, nanti notifikasinya masuk juga ke HP kita. Gitu. Jadi ketahuan semuanya sobat setir di HP ini. Dan karena ini menggunakan internet, jadi selama ada koneksi internet dimanapun itu, mau di Indonesia, di luar negeri sekalipun, mobilnya tetap bisa kita pantau dengan Honda Connect ini. Canggih ya sobat setir. Nah, ini bisa gue sebut sebagai kunci yang pertama. Selanjutnya, nah ini nih kunci yang normal ya sobat setir. Dia fisik kunci seperti ini, dia bisa unlock, lock, dan juga bisa buka bagasi, serta juga bisa untuk nyalain mobil remote engine start. Nah, ini kuncinya yang kedua. Dan kunci yang ketiga, ini adalah key card. Nah, yang ini nih sobat setir, yang cocok banget kalau kita pakai buat nongkrong ya. Kita keluarin dari kantong misalkan, taruh di meja. Wah, keren banget nih kuncinya. Kartu gini nih, Honda. Nah, ini bisa ngakses juga. Jadi ini gue titipin ke videografer ya sobat setir. Gue cuma megang yang dari kuncinya ini. Nah, bisa juga kan. Jadi praktis banget nih. Gak perlu bawa kunci-kunci yang
gede kayak gitu, pakai ini, selipin di kantong, lebih praktis gitu. Mantep banget, canggih banget. Nah Sobat Setir, kalau bagian eksteriornya kita juga sebenarnya udah review ya. Di first impressionnya pas digias kemarin, itu Rendra yang review, kalian bisa klik link di atas ini kalau mau nonton. Gue bakal bahas sekilas nih tentang kegantengan mobil ini, di mana lampunya ini lebih pipih dan tentunya sudah menggunakan full LED Sobat Setir, baik untuk di arealnya, lampu senjanya, lampu utamanya, hingga fog lampnya juga semua udah LED. Jadi udah kekinian banget. Serta juga kita lihat di sini logonya nih Sobat Setir. Logonya dia ada aksen-aksen birunya yang mencerminkan kalau ini adalah sebuah mobil yang ramah lingkungan alias hybrid nih Sobat Setir. Lanjut lagi, di sini ada aksen-aksen yang membuat dia lebih agresif kelihatannya, dan di bagian samping, belakang dan depan di sini USDM banget nih gayanya. Ada mata kucing ya, ada untuk ini nih reflektornya gitu. Nah, ini yang RS ya, jadi dia ada body kit RS ya, dia kesannya lebih sporty looks lagi. Dia menggunakan ban yang gak kalah premium nih, jadi makanya road noise-nya juga jauh lebih baik lagi. Ini pakai Michelin, ukurannya dia di 235/55R19 Sobat Setir. Depan belakang tentunya udah cakram, dan desain velgnya ini ganteng banget. Dia pakai two-tone tapi lebih ke arah gelap nih Sobat Setir. Jadi yang warna silvernya dia lebih ke arah silver gelap gitu ya. Nah, karena ini yang RS, dia juga dapat ini untuk si roof railnya, bisa buat taruh-taruh barang buat kita kalau mau road trip, kita mau mudik ya pakai CR-V. Wah, kayaknya proper banget nih Sobat Setir. Oke, kita geser ke bagian belakang. Di bagian belakangnya, nggak hanya bagian depannya yang ganteng nih Sobat Setir, bagian belakangnya juga nggak kalah ganteng. Terutama lampunya nih, kalau nyala dia udah full LED juga, dan ini nih Sobat Setir, dia punya rear fog lamp. Jadi buat safety-nya juga mobil ini udah jempolan banget di bagian eksterior. Di sini ada emblem RS dan eHEV-nya. Wah, dan juga ini logonya meskipun ini lebih kecil tapi tetap ada attention to detail yang bagus karena dia masih dikasih warna biru-biru gitu ya Sobat Setir. Dan dia nih kelihatan lebih mewah lagi, lebih elegan lagi karena si CR-V yang sekarang, yang kode bodinya sekarang udah RS ini, dia nggak pakai two-tone nih. Jadi di sini bukan plastik ya. Di sini warnanya bukan plastik melainkan warna body. Jadi kesannya lebih manis gitu. Knalpotnya juga aksen ya ini Sobat Setir, dia ada 2 buah, yang kiri yang asli gitu. Dan kamera mundur lengkap di sini. Kamera mundurnya juga lengkap. Dia kan ada 3 ya. Ada 3 angle-nya. Ada yang wide, ada yang normal, sama ada yang ke bawah gitu Sobat Setir. Dan untuk belakangnya juga dia udah power back door. Jadi udah ngemudahin banget buat kita kalau lagi ribet. Selain itu juga dia udah punya kick sensor nih Sobat Setir. Jadi praktis banget kalau kita lagi bawa barang banyak. Bagasinya juga luas karena dia yang 5-seater. Nutupnya juga bisa pakai kaki. Hah. Oke Sobat Setir, setelah cobain akhirnya mobil yang satu ini, sudah sampai kita di kesimpulan di mana sebuah CR-V eHEV ini bisa memberikan pilihan buat kalian Sobat Setir yang memang keseharian itu terbiasa dengan teknologi-teknologi, lalu juga kalian itu visioner yang ingin mobilnya bisa mempresentasikan nih sebuah pencapaian kalian Sobat Setir. Nah, mobil ini dibanderol dengan harga di 4,9 juta rupiah Sobat Setir. Dan dia pilihan warnanya juga cukup banyak. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah sebagai hero colornya yang RS ini, serta juga ada yang warna biru Sobat Setir. Kalian suka yang mana nih? Untuk kesimpulannya, CR-V eHEV ini bisa merenggut hati gua, di mana mobil ini menawarkan kemewahan, kecanggihan, dan juga tentunya efisiensi konsumsi bahan bakar yang baik. Jadi kalau kalian pengen paket lengkap itu semua, nah ini dia kandidatnya Sobat Setir. Oke, berarti cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan.
keempat sobat setir, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan auto high beam with Adaptive driving beam. Kenapa lu bacain? Kenapa lu kasih contekan gue? Udah, yang keempat gitu ya. Yang keempat ada auto high beam with Yang keempat ada adaptive auto high beam. Salah. Auto high beam. Ada auto high beam with adaptive